Halo Sobat Bonsai, dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman bonsai, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport, mengikuti video saya sebelumnya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Kita tetap terus sharing, sama-sama belajar ya. Kali ini saya mau membuat berbagi bagaimana cara sambung sisip, sambung bucuk ya. Nah, di video saya sebelumnya untuk masalah okulasi, sambung sisip, sambung susu ataupun yang lain, mungkin sedikit saya sudah berbagi untuk teman-teman. Kali ini saya belum ya untuk sambung bucuk seperti apa. Terbiasa untuk teman-teman banyak sekali kendala ya untuk hal sepele ya sebenarnya, tapi kadang kita tidak memperhatikan sesuatu yang mungkin akan di akhir nanti hasilnya akan kurang maksimal. Nah, seperti contoh pada kecil ya, saya mau sedikit teori, nanti saya mau praktekkan. Ini tunas yang mau kita sambung bucuk ya, kita biasa pangkalnya sini, batang yang mau kita sambung sini biasanya besar di atas untuk pas penyambungannya. Nah, nanti seperti apa teknik-tekniknya dan perlu diperhatikan sedikit. Saya banyak belajar juga dari teman, hal-hal sepele seperti ini mungkin kita sia-siakan, jadi endingnya nanti kita kurang puas ya. Oke, kita langsung saja. Yang nanti saya mau ambilkan contoh bahan dangkel untuk wahung laut ya. Oke, kita langsung menuju ke bahannya seperti apa, nanti praktek-prakteknya mudah-mudahan nanti bermanfaat. Ini dia untuk bahannya ya, wahung laut. Ini bahan dari dangkel. Untuk sudah saya sisakan satu ya. Untuk tunas nanti dimana saya mau sambung. Kemarin ada banyak, terus saya pilih seleksi satu nanti yang mau buat terusan. Titik tumbuh satu saja karena ini batang kecil ya untuk bahannya, jadi saya ngambilnya satu cabang saja. Oke, kita perlu perhatikan ya, jangan nyampe batang yang tumbuh ini nyampe coklat ya kalau sambung bucuk. Nah, masih muda seperti ini saya mau lakukan. Terus untuk pemilihan bahan untuk penyambungan, usahakan bahannya yang normal ya, yang subur, terus besar batangnya kira-kira hampir sama batang utama yang nanti kita mau sambung. Oke, saya mau langsung lakukan untuk cara sambung ini biar nanti biasa teman-teman mungkin kurang sedikit diperhatikannya. Nah, seperti ini biasanya bisa besar di atas terus pangkal ke bawahnya lebih kecil ya, jadi coro Jawa ini bendol dhuwur. Nah, jadi ini kecil terus bisa besar di atas. Untuk mengantisipasi hal seperti itu kita perlu perhatikan ya teknik-tekniknya seperti apa. Oke, saya mau langsung untuk berbagi ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Oke, langkah awal tetap kita buang semua daun. Saya akan potong pas dulu. Hati-hati untuk penyambungan seperti ini karena ini batangnya masih muda, cabang muda, jadi sangat rentan sekali. Kita buang daunnya semua, sisakan paling pucuk, jangan dibuang semua ya, sisakan paling pucuknya masih untuk daun. Ada dua metode ya untuk masalah kita nanti ini. Biasa ada yang V, ada yang dibelah begitu saja. Nah, kalau di V tentunya ini sangat rumit sekali. Ini saya ambil kesimpulan karena ini batangnya terlalu kecil, saya cuman mau
saya belah begitu saja. Saya pernah praktekkan dan berhasil. Nah, ini untuk saya ngambilnya pendek sekali. Kenapa? Karena nanti untuk pas penyambungan dari titik tunas atas bahan ini, kalau kita sambung tentunya mengembang ya. Kalau kita terlalu tinggi nyambungnya, mengembangnya di atas. Jadi bisa besar kecil terus mengembang di atas. Bisa besar di atas. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, motongnya mepet saja. Kalau bisa semaksimal mungkin mepet, tapi kita harus tetap telatennya. Saya mau ambil kesimpulan dengan tidak melakukan V, cuman saya melakukan belah seperti ini pelan-pelan teman-teman, karena ini batang kecil banget. Oke, seperti ini sudah saya lakukan ya. Nyampe dalam enggak apa-apa. Oke, setelah itu langkah berikutnya ini seperti biasa kita kupas kulit luarnya saja. Saya sederhana pakainya silet Carter karena paling tipis ya. Kita tinggal masukkan seperti ini. Sepertinya cukup ya. Tinggal pengikatan saya rapikan sedikit. Nah, ini tinggal kita lakukan tali ya. Untuk tali saya pakai sederhana. Saya pakainya plastik dripping seperti ini. Banyak di toko plastik biasanya ada yang warnanya tidak biru gini, bening, panjang 60 cm, bisa dipotong-potong sesuai selera masing-masing ya. Ini sangat perlu hati-hati ya untuk pengikatan seperti ini. Bisa dilakukan dengan ikat tali rapiah juga bisa untuk pengikatan. Ini sangat perlu hati-hati sekali pengikatan. Ya, ini selesai ya. Saya tinggal melakukan untuk penyungkupan. Penyungkupan usahakan plastik jangan sampai ada yang berlubang ya. Rapet plastiknya, jangan ada yang bocor karena akan mempengaruhi. Dia perlu penguapan yang stabil. Untuk ini soalnya tahap penyambungan dari luka dari batang utama sama luka pucuk yang kita tempelkan. Saya mau mencoba untuk melakukan pembungkusan. Ya, oke teman-teman semua, selesai ya kali ini saya lakukan untuk sambung pucuk. Ingat, kita perlu kontrol ya untuk plastik, nanti ada pengembunan ya. Biasanya kalau pengembunan, penguapan ada di sini nanti normal ya. Otomatis pengikatan sama plastik tidak ada yang berlubang ataupun pengikatan rapat. Biasa kalau plastik bening seperti ini nanti menjadi kusam, berarti itu normal. Ini saya kasih pengaman pakai tali kawat bonsai ya, saya ikatkan di plastik biar nanti terkena angin tidak goyang, karena kalau goyang mengganggu tunas yang kita sambung pucuk, akan mengalami stres ya. Nah, ini tadi sedikit mungkin bermanfaat untuk teman-teman, mudah-mudahan kita tetap sama-sama belajar, saling berbagi. Dan untuk penempatan usahakan taruh tempat yang teduh ya, yang sejuk, jangan taruh tempat panas. Yang bagus lagi di bawah pohon yang rindang, pokoknya intinya sejuk ya. Nah, kapan ini waktunya pembongkaran, kita lihat perkembangannya. Kalau saya cari aman ya, tunas yang kita sambung pucuk di dalam nyampe pentok plastik di atas, baru saya bongkar, karena kita cari aman saja ya. Oke, dari kami di channel Bonsai Gempong kiranya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tetap sama-sama belajar, sharing, berbagi.
Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.